366. Wa anzalallahu ala Rasulillah. 366. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'd. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih al-lulu' maknun, wa anzalallahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qawluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atabsirun waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atabsirun wa kana rabbuka basira ay ja'altu ba'dakum li ba'din bala'an litasbiru walau syi'tu an aj'ala ad-dunya ma'a rusuli fala yukhalafu la fa'alt. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Al-ikhwatul ahibbah, kita melanjutkan tentang berbagai macam permintaan Quraisy kepada Nabi SAW untuk melecehkan dakwah Nabi. Ya, macam-macam yang mereka minta. Dan kita melanjutkan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Furqan. Ya, ketika Abdullah bin Abi Umayyah meminta agar Nabi membuatkan baginya tiang ke langit, tangga ke langit. Ya, kemudian dia suruh Nabi naik ke langit dan dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian dia turun dari langit membawa kitab yang terbentang. Dia turun membawa 4 malaikat yang menyaksikan dakwah Nabi adalah benar dan semacamnya. Ya. Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika minal mursalina." Tidaklah kami kirim sebelummu dari para rasul-rasul illa innahum la ya'kuluna at-ta'am, kecuali mereka juga makan sebagaimana kalian makan. Quraisy mengingkari Nabi makan. Kata mereka, kalaulah dia rasul, mengapa makan semacam kita? Ya, mengapa dia bekerja semacam kita? Mengapa dia bekerja di pasar berjual beli seperti kita? Wa yamshuna fil aswaq. Maka Allah menjawab, tidaklah Allah mengirim para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad kecuali mereka semuanya makan. Mereka berjalan di pasar, maknanya berjual beli. Ya, bukan hanya Muhammad tapi rasul-rasul sebelumnya semua. Bagaimana Ibrahim yang mereka klaim sebagai nenek moyang mereka juga rasul seperti Muhammad, manusia seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Allah turunkan Rasul dalam bentuk malaikat kecuali akan datang untuk memberikan manusia azab. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian lainnya. Mampukah kalian bersabar? Manusia itu Allah jadikan satu sama lain sebagai ujian. Ujian kesabaran. Ya. Wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Ai ja'altu ba'dakum li ba'din bala'an litasbiru. Aku menjadikan sebagian kalian dengan sebagian lainnya ya sebagai ujian agar menguji kesabaran kalian, agar kalian bersabar. Kalau aku berkehendak, aku akan berikan dunia ini kepada Rasulnya, tak ada musuh yang menentangnya, tak ada musuh yang menyisinya, mampu kulakukan. Namun aku jadikan musuh-musuh dakwah ini sebagai ujian kesabaran. Allah bukan tak mampu menjadikan seluruh manusia itu satu agama. Ya, Allah mampu. Kalau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Kalau Tuhanmu mau, bisa saja dia buat seluruh orang di permukaan bumi ini beriman.
Tapi mana yang namanya ujian kalau semuanya beriman, semuanya baik, semuanya saleh? Dan ujian dalam berdakwah, ujian kesabaran menghadapi berbagai macam bentuk ujian dari musuh-musuh Islam. Ya. Mana para syuhada kalau semuanya beriman? Mana jihad fisabilillah? Ujian jihad. Allah sungguh mampu menghabisi musuh-musuhnya tanpa harus berjihad. Sebagaimana dalam perang Ahzab kata Allah, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Cukuplah Allah yang memerangi orang-orang musyrikin tanpa harus ikut orang-orang beriman. Allah kirimkan angin, selesai. Untuk apa ada jihad? Ujian bagi manusia. Apakah mereka rela mengorbankan apa yang paling berharga bagi mereka berupa nyawa maupun harta untuk Allah? Ya. Malakum idza qilakum infiru fi sabilillahi taqaltum. Wahai manusia, wahai kaum mukminin, mengapa kalian ketika disuruh berjihadlah di jalan Allah, seketika kalian itsaqaltum ilal ardi. Kalian tak mau meninggalkan bumi kalian. Merebah ke bumi, tak mau ikut. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian rela dengan kehidupan dunia meninggalkan kehidupan akhirat? Ya, jadi jihad adalah ujian. Allah mampu memerangi musuh-musuhnya. Tapi dengan itu ada jihad, ada ujian. Mana mukmin, mana munafik, mana kafirin. Dengan ada jihad, tampaklah orang-orang munafik yang mengacau balau pasukan kaum muslimin, memecah belah. Walau kanu fikum ma zahadukum illa khabala. Kalau mereka ada bersama kalian, pasti mereka akan membuat kekacauan. Jadi hakikatnya, kalau melihat dakwah ini, musuh-musuh dakwah, ini menunjukkan bahwasanya dalam dakwah itu ada ujian. Ya, harus terusir Nabi SAW, harus luka kepalanya, ujian. Maka tak usah heran kalau andai kata dakwah ini di depannya ada ujian. Harus dipenjara Yusuf, harus dipenjarakan Syekhul Islam dan muridnya, harus terbunuh sebagian ulama, Ahmad bin Nuh, harus dipenjara, dipecut Ahmad bin Hanbal. Dengan itulah Allah mengangkat derajat mereka. Dalam hidup kita pun semua diuji sesuai dengan kadar imannya. Ya, ada yang diuji dengan istrinya, diuji dengan keluarganya, mertuanya, anaknya, tetangganya, dan semacamnya. Ada saja ujian bentuknya. Diuji dalam bab harta, kefakiran yang menyusahkan hidupnya. Diuji dengan harta yang berlimpah ruah membuat dia menjadi sombong, ponga, congkak. Semuanya ujian. Naam. وأنزل الله تعالى فيما قال عبد الله بن أبي أمية وقالوا لن نؤمن لك حتى تبجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Allah juga menurunkan firman-Nya membantah Abdullah bin Abi Umayyah dan lain-lainnya. Ya. Ya, menuntut macam-macam dari Nabi SAW. Ada yang menuntut agar segera saja datangkanlah bencana, buat langit itu jatuh menimpa kami, jangan tunggu-tunggu lagi. Macam-macam. Ya, bawa kemari malaikat, bawa kemari Allah. Ya, kalau kau memang Nabi, buatlah rumahmu kaya raya, hartamu melimpah ruah. Ya, kalau kau Nabi, buatlah tangga naik ke langit. Ya, kata Allah berfirman tentang apa yang mereka tuntut itu. Wa qalu lan nu'mina lak. Mereka berkata kepadamu, kami tak akan pernah beriman hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sampai engkau keluarkan untuk kami mata air besar menjadi sungai yang mengalir. Kata mereka, Muhammad, kalau kau Nabi, buatlah Mekah ini yang kering kerontang tandus ini menjadi sungai. Sebagaimana sungai Tigris, sungai Efrat. Ya.
sungai Efrat bahasanya Al-Furat, Tigris bahasa Arabnya Ad-Dajlah. Buatkan untuk kami sungai Tigris, sungai Efrat mengalir di sini. Gunung-gunung ini pindahkan agar menjadi datar, kami bisa bercocok tanam, memiliki kebun-kebun. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Atau hendaklah engkau datangkan untuk kami tunjukkan bukti kau membuat kebun-kebun dari pohon-pohon anggur yang engkau mengeluarkan dari celah-celahnya anharan, ya, sungai-sungai. Subhanallah. Autus kita sama agama zamta, atau jika tidak, tak mampu kau lakukan itu semua, jatuhkanlah langit berkeping-keping sebagaimana engkau selalu serukan kepada kami. Engkau takut-takuti kami, jatuhkan tu langit semuanya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau jika tidak kau datangkan Allah dan Nabi menyaksikan, dan malaikat menyaksikan engkau itu benar. Kami mau lihat mana Tuhanmu, mana malaikat. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau jadikanlah rumahmu rumah yang mewah, ya, penuh dengan berbagai macam ornamen, ya, dengan segala macam kegemarannya. Buat rumah yang cantik, ya. Au tarqa fis sama, atau buatlah tangga ke langit, engkau naik ke atas langit. Walan nu'mina liruqyika, kami tetap tak akan beriman dengan apa yang kau bacakan, mantra-mantramu. Hatta tunazzila alaina kitaban, sampai engkau turunkan, ya, denganmu kitab. Naqra'uhu, kami baca. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, subhana rabbi, Tuhanku dialah yang maha suci. Hal kuntu illa basyaran rasula, tidaklah aku ini kecuali hanyalah seorang bashar, seorang manusia seperti kalian. Aku bukan malaikat, bukan Tuhan, tapi aku adalah seorang manusia dan Rasul yang diberikan kepadaku risalah. Jadi Nabi tidak mengiyakan apa yang mereka minta, karena kalau pendiakan mereka tak akan pernah beriman. Dikhawatirkan Allah akan datangkan kepada mereka azab tatkala mereka menolak beriman. Sebagaimana, ya, Hawariyun minta kepada Musa, kepada Isa untuk menurunkan hidangan dari langit, dari surga. Hal yastati'u rabbuka an yanzila alaina ma'idatan minas sama, mampukah Tuhanmu wahai Isa menurunkan hidangan dari langit? Subhanallah. Inilah permintaan mereka. Naam. Wa anzalallahu ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihim inna qad balagana annaka innama yu'allimuka rajulun bil yamamah yuqalu lahu ar-Rahman walan nu'mina bihi abada kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Allah turunkan atas Rasulnya, ya, tatkala mereka mengatakan, ya, bahwasanya Nabi itu hanyalah mengikuti seseorang yang mengajarinya dari negeri Yamamah, maksudnya Musailamah, yang mengaku sebagai Nabi pula, yang memberi gelar dirinya dengan gelar Ar-Rahman. Ya, kata mereka, ini yang dibacakan Muhammad adalah apa yang dibacakan dari seorang laki-laki di negeri Yamamah yang disebut orang dengan nama Ar-Rahman, dan kami tidak akan beriman selama-lamanya. Maka Allah turunkan ayat membantah, kadzalika arsalnaka, demikianlah kami mengutusmu wahai Muhammad, fi ummatin, pada satu umat, qad khalat min qabliha umamun, yang telah berlalu sebelum mereka umat-umat, ya, litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika, agar engkau bacakan atas mereka apa yang kami wahyukan kepadamu. Wahum yakfuruna birrahman, sementara mereka kafir dengan Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Qul huwa rabbi, katakanlah Muhammad, Ar-Rahman dialah Tuhanku, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, atasnya lah aku bertawakal, wa ilaihi matab, kepadanya aku akan kembali. Naam. Al-hikmatu fi annahum lam yujabu lima talabu. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wal Hakim fi al-Mustadraki
بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا فقيل له أي النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. Apa hikmahnya tidak dikabulkan Allah apa yang mereka minta dari Nabi SAW? Apa hikmahnya? Mereka minta macam-macam tapi tidak Allah kabulkan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih sesuai dengan sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang Mekah meminta kepada Nabi SAW agar menjadikan untuk mereka bukit Safa menjadi emas. Kalau kebenaran Nabi, jadikan Safa ini sebagai emas. Mereka minta agar dijauhkan gunung-gunung yang paling banyak di kota Mekah menjadi rata tanah mereka. Fayazra'u, agar mereka bisa bercocok tanam. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, jika engkau mau, boleh kau pilih antasta'niya bihim. Berilah mereka tunda, semoga mereka mau kembali bertobat. Wa in syi'ta, jika engkau juga mau memilih yang kedua, an nu'tiyahumul ladzi sa'alu, kami akan berikan apa yang mereka mau, apa yang mereka minta. Tapi fa in kafaru, kalau mereka ingkar setelah itu, uhliku, kami akan habisi mereka semua. Nabi khawatir umatnya punah. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Kama ahlaktu man qablahu, sebagaimana aku binasakan umat-umat sebelum mereka. Setiap umat sebelum Nabi Muhammad punah. Umat Nabi Nuh punah, umat Nabi Syuaib, umat Nabi Saleh, umat semuanya punah. Ya, begitulah dengan Nabi Muhammad. Kalau kabulkan apa yang mereka minta, mereka tak beri, tetap kafir, habis mereka semuanya. Ya, kau pilih mana? Maka Nabi mengatakan, la bal asta'ni bihim. Tidak ya Tuhan, biarkanlah mereka. Aku sabar menunggu mereka mau bertobat kepadaku, mau bertobat kepadamu. Ya. Karena itulah Nabi diberi gelar nama An-Nabiyyur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Dia tidak pernah hiraukan dirinya. Yang penting baginya dari salah Tuhannya sampai ke mereka agar mereka selamat. Resiko yang dia tanggung semuanya fisabilillah, dia tahankan. Ya, maka Allah turunkanlah atas perkataan Nabi SAW, biarlah kutunda mereka. Biarlah ya Allah, aku sabar dengan mereka. Firman-Nya berbunyi, wa ma mana'ana an nursila bil ayati. Tidaklah ada yang menahan kami untuk mengirim tanda-tanda yang mereka minta, illa an kadzdzaba bihal awwal, kecuali kami khawatir mereka mendustakannya sebagaimana mendustakan orang-orang sebelum mereka. Wa ataina tsamud an-naqata mubsiratan, kami jelas-jelas pernah datangkan kepada kaum Tsamud unta. Mereka minta kepada Saleh, ya Saleh, kalau engkau benar Nabi, keluarkanlah kami untuk kami unta dari batu ini. Ada batu besar. Mereka minta, ya Saleh, kalau engkau benar Nabi, keluarkan unta dari dalam batu ini. Kalau andai kata Allah keluarkan dari dalam batu ini unta yang kalian minta, kalian beriman, kami beriman. Allah keluarkan dari dalam batu tersebut unta besar dalam keadaan menyusu. Ya, subhanallah. Kata Allah, wala tamassuha bisu'in, bilang kepada mereka, jangan unta ini ganggu. Lakum syirbun walahum walaha syirbu yaumin ma'lum, masing-masing punya bagian. Ketika dia minum, jangan diganggu. Ya, ketika kalian minum dia enggak ganggu. Subhanallah. Fa aqaruha. Ya, maka berkata yang paling celaka, ya, biar ku sembelih. Mereka sembelihlah unta tersebut.
Subhanallah, mereka sembelih. Kata Nabi Salih, tamatta'u fi diyarikum thalathata ayyam. Tunggulah 3 hari. Hari ketiga punah mereka semua. Kalau Allah SWT kabulkan permintaan mereka, tak mereka beriman, habislah mereka semua. Ya, Nabi kita tidak. Nabi bersabar. Betapa rahmatnya Nabi, dia lebih cinta kepada kita. Ya, daripada kita mencintai diri kita sendiri. Dan Allah lebih cinta kepada kita daripada Nabi mencintai diri kita. Nah. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية ورحمة الربانية ألا يجابوا إلى ما سألوا لأن الله تعالى علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, karena itulah di antara hikmah ilahi dan rahmat Rabbani, rahmatnya Allah, Allah tidak mengabulkan apa yang mereka tuntut karena Allah Ta'ala mengetahui kalau mereka tidak beriman dengan apa yang mereka tuntut, Allah akan segerakan azab untuk mereka. Kata Allah kabulkan, dan Nabi pun tidak inginkan hal itu terjadi. Naam. وقال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى لم يجبهم على ما سألوا وهو القادر على كل شيء لأنهم لم يسألوا مسترشدين وجادين وإنما سألوا متعنتين ومستهزئين وقد علم سبحانه وتعالى أنهم لو آينوا وشاهدوا ما طلبوا لما آمنوا ولضلوا في غيهم وضلالهم يترددون. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Berkata Dr. Muhammad Abu Syubah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan apa yang mereka minta, padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena mereka meminta kepada Nabi bukan dalam rangka mencari bimbingan, petunjuk, hidayah, bukan sungguh-sungguh. Mereka hanyalah menuntut kepada Nabi SAW ya dalam bentuk keras kepala, ngeyel, dalam rangka memperolok Nabi SAW. Dan Allah mengetahui bahwasanya mereka sekiranya menyaksikan apa yang mereka minta Allah buat, Allah turunkan, Allah ciptakan, mereka tak akan pernah beriman. Bagaimana kata Abdullah bin Abi Umayyah, ya Muhammad, kalau benar engkau Rasul, naiklah engkau ke langit, buat tangga, turunkan daripadanya kitab, bahwa 4 malaikat jadi saksimu. Ya, kalaupun itu kau lakukan, aku tak akan beriman denganmu. Jadi itulah hikmahnya Allah tak segerakan. Wala dhallu fi ghaihim, pasti mereka tetap dalam kesesatan mereka. Ya, terombang-ambing. Allah mengatakan tentang mereka dalam surat Al-An'am ayat yang ke-109 sampai 111. Wa qasamu billahi jahda aiman, mereka bersumpah dengan sepenuh pernyataan sumpah. Lain ja'adhum ayatun, kalau datang kepada mereka apa yang mereka minta berupa tanda-tanda mukjizat kenabian yang mereka minta, agar gunung dihilangkan, Mekah dijadikan sungai dan semacamnya, dibuatkan tangga ke langit, turun membawa malaikat. Jika Allah kabulkan semuanya, mereka lihat, ya, lain ja'adhum ayatun la yu'minun biha, kata mereka kalau datang tanda-tanda yang kami minta, kami beriman. Ya. Qul, katakan Muhammad, innamal ayatu indallah,
sesungguhnya semua ayat-ayat tersebut tanda-tanda akan minta itu ada pada Allah. Jika dia mau sebentar saja. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun, dan kalian tidak pernah mengetahui, tapi kami tahu kalaupun didatangkan apa yang mereka minta, mereka pasti tak akan beriman. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kami akan membolak-balikkan hati-hati mereka dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi, sebagaimana mereka tidak pernah beriman sebelumnya, awwal marrah, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, kami akan biarkan mereka dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika, kalau sekiranya kami turunkan kepada mereka malaikat-malaikat, wa kallamahumul mauta, kalaulah orang-orang yang telah mati dihidupkan kembali berbicara kepada mereka, membenarkan Nabi Muhammad SAW, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, kami kumpulkan segala sesuatu untuk mereka yang mereka minta, maka liyu'minu, mereka tidak akan pernah beriman, illa an yasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Walakinna aktsarahum yajhalun, kebanyakan mereka jahil dengan apa yang mereka minta, risikonya begitu dahsyat kalau Allah kabulkan. Nah, wa qala subhanahu walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamassuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hada illa sihrun mubin. Mereka meminta agar Nabi menurunkan kitab yang mereka baca, kertas. Jadi kertas itu dari bahasa Arab ya. Kertas bahasa Arabnya qirtas. Ya. Mereka meminta Nabi menurunkan Quran, mushaf, kertas yang dibaca. Kata mereka, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin. Kata Allah, sekiranya kami turunkan kepadamu kitab dalam lembaran-lembaran kertas. Falamasuhu bi aydihim, mereka pegang lembaran tersebut dengan tangan-tangan mereka. Laqala alladziina kafaru, akan berkatalah orang-orang kafir, in hadza illa sihrun mubin. Ini hanyalah sihir belaka, sihir yang nyata. Takkan mereka beriman sama sekali. Nah, walihada iqtadatil hikmatul ilahiyyatu wa rahmatur rabbaniyatu alla rahmatur rabbaniyatu alla yujabu ala ma sa'alu لأن سنته سبحانه وتعالى أنه إذا طلب قوم آيات فأجيبوا ثم لم يؤمنوا عذبهم عذاب الاستئصال أحسن الله إليكم ثم لم يؤمنوا عذبهم عذاب الاستئصال كما فعل بعاد وثمود وقوم فرعون. قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Dan itulah di antara hikmah Tuhan Allah, rahmat Rabb Tabaraka Ta'ala, tidak mengabulkan apa yang mereka minta karena kebiasaan sunnatullah. Jika satu kaum menuntut berbagai macam bentuk tanda-tanda dari Allah, mukjizat, dan dikabulkan, kalau mereka tidak beriman, akan datanglah kepada mereka azab yang menghabisi mereka semuanya, habis tak ada sisa lagi. Sebagaimana Allah pernah buat kepada kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun. Kata Allah, tidaklah ada yang menghalangi kami jika kami ingin mengirimkan kepada mereka tanda-tanda yang mereka minta, kecuali nanti mereka akan berdusta sebagaimana berdustanya orang-orang terdahulu. Artinya akan kami binasakan mereka sebagaimana kami binasakan orang-orang terdahulu. Wa ataina Thamud an-naqata mubsiratan. Kami pernah coba kepada kaum Thamud, kami datangkan apa yang mereka minta berupa unta yang mereka lihat dengan mata kepala mereka. Fadzalamu biha. Mereka tetap berbuat kezaliman. Mereka zalimi unta itu, mereka sembelih. Fa'aqaruha. Mereka sembelih unta itu, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Tuhan mereka marah atas perbuatan dan dosa mereka. Ya, Allah perintahkan Jibril teriak sekuat-kuatnya, buat gempa yang kuat, suara yang hiruk pikuk, membuat mati mereka semua. Kaum Tsamud. Tinggallah ya kerajaan-kerajaan yang besar berupa rumah-rumah yang mereka pahat pada gunung-gunung yang begitu besarnya.
Begitu hebatnya pengetahuan mereka memahat gunung menjadi rumah-rumah yang indah. Ya, subhanallah. Masih ada sisa-sisanya sekarang. Di Saudi ada, di Wadil Qura namanya, kerajaan Samud. Di Jordania ada, ya, Petra namanya, kaum Nabat. Samud ini daripada kaum Nabat, sebagian ada di Jordania, sebagian ada di Saudi. Ciri-ciri mereka ahli memahat rumah-rumah dari gunung-gunung yang besar. Kalau Anda berkunjung ke Jordania, berangkat ke Petra, subhanallah, gunung-gunung mereka sulap menjadi rumah-rumah yang megah, istana-istana yang mewah. Kata Allah, wa kanu yanhituna minal jibali buyuta. Mereka memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Masih ada sampai sekarang. Pengairan irigasi yang begitu canggihnya mereka buat, luar biasa. Karena itulah mereka sombong. Ekonomi mereka begitu pesatnya, begitu majunya, sehingga mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih hebat daripada kami, siapa lebih kuat. Habis mereka. Begitulah nasib umat Muhammad kalau tak beriman setelah Allah kabulkan apa yang mereka minta, binasalah semuanya mereka. Tak ada lagi sejarah Islam masuk Indonesia, habis punah semua. Subhanallah. Tak ada Islam mendunia, selesai, berhenti, habis. Ya, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun, Allah kirim apa-apa yang membuat Firaun takut. Allah kirimkan kepada Firaun banjir besar, kata, belalang, macam-macam. Firaun ketakutan, minta kepada Musa agar berdoa agar Allah angkat semua bala bencana tersebut. Ya, tatkala diangkat, dia perintahkan seluruh rakyatnya, tentaranya untuk memerangi Bani Israel. Nah, Walau أعطيت قريش ما سألوا من الآيات الحسية التي اقترحوها ثم لم يؤمنوا لأهلكوا ولكن الله تعالى جلت حكمته رفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال بفضل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله تعالى رحمة ولم يبعثه نقمة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Qad u'tiya Quraisyun ma sa'alu falau u'tiyat Quraisyun ma sa'alu, kalau Allah kabulkan diberikan apa yang dituntut Quraisy berupa ayat-ayat yang mereka saksikan, berupa mukjizat yang mereka usulkan, yang mereka tuntut, kemudian mereka tak beriman, niscaya akan dihabisilah mereka. Karena itulah di antara hikmah Allah SWT, Allah mengangkat daripada umat ini azab yang meratakan, menghabisi semuanya karena keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, karena keutamaan Nabi. Ya, umat-umat sebelum kita habis punah kalau mereka tak beriman. Umat kita Allah berikan karena rahmat Allah kepada Nabinya, Nabiur Rahmah. Innama ana rahmatun muhdatun, kata Nabi, aku ini adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kalian. Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk alam semesta. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidaklah mengirimmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, dengan Nabi Muhammad Allah tahan azab. Tak dihancurkan orang-orang yang membangkang kepada Nabi SAW. Diberi mereka tempo, diberi mereka tunda sampai datangnya hari kiamat. Nah, iqra awal Imam Muslimun. روى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, pernah ada yang berkata, ya Rasulullah, doakanlah agar dibinasakan kaum musyrikin. Nabi menjawab, inni lam ub'ats la'anan, aku bukan diutus Allah sebagai tukang melaknat.
Wa innama bu'itsu rahmah. Aku diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Bukan hanya untuk orang muslim, seluruh makhluk. Naam. Rawal Imam Ahmad fil Musnad bi sanadin sahihin ala syart al-Imam Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qalat Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ud'u lana rabbaka yusbih lana as-safa dhahaba fa in asbahat dhahaba ittaba'naka wa arafna anna ma qulta kama qulta فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن شئت أسبحت لهم هذه الصفا ذهبا أصبحت لهم أحسن الله إليكم فقال إن شئت أسبحت لهم هذه الصفا ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب لا بل افتح لهم أبواب التوبة. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih, ya, sesuai dengan syariat Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Pernah berkata Quraisy kepada Nabi, mintalah kepada Tuhanmu ya agar merubah bukit Safa menjadi emas. Jika kau rubah Safa menjadi emas, kami akan mengikuti Muhammad. Kami tahu apa yang kau bawa dan apa yang kau katakan itu benar. Maka Rasulullah meminta kepada Allah untuk mengabulkan apa yang mereka minta. Jibril pun datang. Jibril berkata, ya Muhammad, kalau engkau mau gunung Safa menjadi emas, bisa jadi emas. Tapi resikonya kalau mereka kafir setelah itu, Allah akan mengazab mereka. Kata Allah, akan kuazab mereka azab yang tak pernah kuazab dengannya ya, siapapun daripada makhluk di atas alam raya ini. Azab yang maha dahsyat. Kalau engkau mau, ya aku bukakan bagi mereka pintu taubat. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, janganlah turunkan kepada mereka azab. Tak usahlah kabulkan apa yang mereka minta. Bukakanlah bagi mereka pintu-pintu taubat. Kalau diiyakan Nabi, diinginkan apa yang mereka inginkan jadi, mereka tak beriman, habis punahlah mereka semua. Nah, waktu Isya datang. Ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.